Jadi gini, MSCI lagi mau jalanin aturan barunya minimal free float 15% itu tuh. Free float itu sih simple ya, jumlah saham yang benar-benar beredar di publik itu berapa, dan bukan yang dipegang pemilik atau pengendali atau yang terafiliasi lah ya. Nah masalahnya kalau free floatnya kecil, bobot saham di indeks atau konteks ini, di dalam konteks ini berarti di dalam MSCI itu ya, itu bisa diturunkan, bahkan bisa dikeluarin tuh dari indeks MSCI. Dan ini juga bisa memicu for selling dari dana asing atau outflow asing lah ya, dari baik itu ETF dan fund global. Dan dari data ini nih ada 3 saham yaitu Brand, DSSA, dan TPIA yang tercatat free floatnya kurang dari ketentuan MSCI. Kita akan bahas lebih lanjut dari sisi teknikalnya, cari tahu level-level berapa aja yang penting atau perlu diperhatikan. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Hari ini sih menguat IHSG, higher low juga IHSG-nya. Tutup di 7106.84. Kemudian jadi satu ya, di minggu ini atau pekan ini kan cuma 2 hari ya. Jadi candle ya, kalau di weekly-nya tuh jadi candle yang ya ngetes area-area yang memang memungkinkan jadi area support kemudian membal. Dan dalam waktu dekat ke depan ya, di sini sih karena besok itu udah libur long weekend, libur lebaran. Setelah lebaran kalau kita cuman lihat dari sisi teknikalnya aja memang ada peluang membal. Ada peluang membal kemana ya, ke sekitar 7300 7400. Jadi kalau misalnya ditanya IHSG setelah lebaran ini kemana nih kira-kira ya, kita bisa belajar dari eh, hari pertama bursa buka setelah libur lebaran di tahun lalu. Tahun lalu itu bursa buka setelah libur lebaran tanggal 8 April, yang mana di hari itu market langsung turun ya, pas pre-open langsung trading halt kemudian membal kan, membal dan lanjut naik sampai 9 ribuan, kemudian terkoreksi sampai sekarang. Yang mau saya bahas adalah coba kita perhatiin strukturnya di struktur waktu si IHSG sebelum libur lebaran ya, konteksnya di sini ya. Libur lebarannya kan di sini kita mundurin. Nah, ya. Delete all studies dulu. Oke. Di sini ini kan udah libur. Nah, ini adalah hari terakhir bursa, hari bursa terakhir sebelum libur lebaran tahun lalu. Kalau kita lihat di sini strukturnya masih downtrend selama IHSG nggak ke atas 6707, maka masih ada potensi untuk ke bawah lagi memang gitu ya. Kecuali naik ke atas 6707 maka ada peluang untuk lanjut naik, entah itu ngetes 7000 atau lebih atas lagi lah. Poinnya adalah 6707 harus di break supaya IHSG clear ini downtrend, setidaknya downtrend minornya itu selesai. Dan ternyata di tanggal 8-nya itu dia gap down, langsung trading halt. Sebabnya sih ya karena perang tarif atau ya perang tarif dari Trump itulah ya. Kemudian kalau kita lihat lagi strukturnya setelah market gap down, besoknya bikin higher low gitu ya. Pullback terakhirnya atau ya swing lower high terakhirnya itu ada di 6511. Jadi selama ISG nggak naik ke atas 6511, dia masih terus turun kan. Tapi ternyata ditembus nih di tanggal 22 April. Maka downtrend minornya selesai dan ada potensi lanjut naik gitu ya. Dan seterusnya, swingnya naik turun dan memang setelah itu dia lanjut naik. Singkat cerita, kita lompat ke sekarang ini, hari bursa terakhir sebelum libur lebaran tahun 2026. Kalau kita lihat strukturnya ini bisa kita bilang ini downtrend juga. Ya anggap aja dari Januari 2026 sampai sekarang ya.
Nah, ini kan downtrend. Selama IHSG nggak ke atas 7527, maka arahnya masih lebih besar ke bawah. Kecuali naik ke atas 7527, maka IHSG ada potensi naik lebih tinggi, rebound lebih tinggi, karena setidaknya downtrend minornya selesai. Yang kita nggak tahu persisnya tanggal 25 itu IHSG berapa. Yang bisa kita lakukan adalah antisipasi. Antisipasinya adalah area-area ini nih, 700, 6800, 6900-an itu adalah area apa namanya, yang bisa direspon jadi support gitu ya. Dan 6900-an masih direspon jadi support. Tapi dari kondisinya nih, kondisi terakhir IHSG nggak menutup kemungkinan kalau dalam waktu dekat ke depan IHSG itu balik lagi ke bawah 7000. Jadi tetap hati-hati. Yang bisa kita lakukan adalah antisipasi. Mudah-mudahan nggak kehabisan peluru. In case kalau misalnya tanggal 25 Maret pekan depan itu IHSG ngedrop, saham-sahamnya yang diincar pada turun, lompat turun ya, bukan lompat naik, lompat turun, pada punya peluru tuh buat nembak. Itu sih. Dan IHSG baru enak konteksnya ketika kita udah konteksnya di kondisi terakhir ini ya. Kalau IHSG udah naik ke atas 7527 nih, maka peluang untuk lanjut ke 8000-an jadi lebih besar gitu ya. Kecuali kalau misalnya dalam waktu dekat ke depan ini di tanggal 25 lah IHSG-nya itu malah ke bawah 6900 gitu ya, maka pullback terakhirnya bisa jadi turun gitu sih. Kurang lebih kayak gitu IHSG-nya ya. Tetap stay safe karena hal-hal yang tak terduga masih bisa aja terjadi. Hal negatif yang nggak terduga itu masih bisa terjadi. Ketidakpastiannya masih tinggi gitu ya. Sekarang kita lanjut ke apa nih? Oh, stock ideas kemarin ya. Stock ideas kemarin ada 3 nih. Yang pertama ada IATA. IATA strateginya ngantri beli di 70. Hari ini low-nya cuma sampai 71. Yang cuma ngantri di 70 dan 66 ya nggak dapet ya. Mungkin udah ada yang dapat barang, mungkin ngantrinya dinaikin 1 jadi di 71 gitu. Ya ada floating profit. Tapi tetap hati-hati. Hati-hati kalau misalnya ternyata kempes lagi sampai tutup di bawah 63. Buat yang masih tetap mau ngantri di 70 dan 66 nggak masalah. Stop lossnya kalau tutup di bawah 63 juga, dan target TP1 di 86. Hari ini inside bar, mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini lanjut ke atas juga nggak masalah sih sebenarnya gitu ya. Kita lihat tanggal 25 dia mau kemana tuh. Ratu strategi kemarin ngantri di 4670 dan belum dapat barang karena hari ini low-nya baru 4740. Jadi buat yang masih mau beli Ratu ngantri di 4670 boleh. Saya pribadi masih tetap pilih area itu untuk pasang antrian sih ya. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 4200, buat yang udah punya barang juga masih bisa di hold aman. Selama nggak turun dan tutup di bawah 4200 nggak apa-apa di hold. Dan target TP1 juga masih di 7400. Kemudian sebelum nyampe 7400 misal dapat barang di 4670, 4660 gitu ya. Hati-hati kalau udah nyampe 4750-an. Kok 4750, 5750-an. Jualan dulu entah sebagian atau seberapa itu boleh. Kemudian berikutnya Sochi yang ketiga nih kemarin. Sochi ngantri 404 belum dapat juga hari ini karena hari ini low-nya baru nyampe di 412 gitu sih. Dan ya tetap diantriin boleh, buat yang udah punya barang ya hold dulu aja. Karena kemarin udah sempet nyamperin 404 ya. Selama nggak tutup di bawah 352 354 sih masih aman disimpan, dan targetnya sementara sih memang target TP1 di 695 700, tapi hati-hati kalau udah nyampe 520 nggak ada salahnya TP-TP dulu ketika udah nyampe area itu ya. Dan berikutnya kita bahas 3 saham yang ada di sini nih, ada di list ini yang ternyata free floatnya di bawah ketentuan MSCI lah intinya. Oke, jadi gini. Ada 3 saham, Brent, TPA, dan DSSA. Saya mau bahas dari sisi teknikalnya aja. Karena kita perlu, terutama saya pribadi perlu lihat respon marketnya. Saya perlu
ngelihat area-area atau level-level mana yang perlu dipantau. Meskipun kalau misalnya di luaran juga banyak yang bilang ini brand mah masih bagus, cuan lagi TPIA masih bagus, di SSA saya sih nggak terlalu minat sih terus terang kalau di SSA. Oke, kita bahas uh, dari brand dulu lah. Oke, ini ya. Hari ini tutup di 5800, masih lower high lower low candlenya. Dan momentum turunnya nih clear, kenceng banget. Ya, turunnya kenceng banget. Yang jadi perhatian saya adalah si brand. Nah, ini di sini nih ya. Itu berapa angkanya? 6000. Oke. Si brand hari ini tutup di 5800 dan sempat turun sampai ke 5600 itu nyamperin area-area yang menarik sebenarnya. Area-area yang memang bisa jadi area support ini ya, 5600-an itu. 5700, 5600 itu memang bisa jadi area support dan terbukti tadi sempat turun ngetes 5650 itu adalah lowest bulan Juli tahun lalu dan membal. Ya, membal sih. Volumenya lumayan sih dibandingkan dengan ya beberapa hari sebelumnya. Tapi belum ada pola-pola bullish reversal yang kebentuk. Jadi pertama yang mau dibahas di sini adalah level-level yang perlu diperhatiin. Pertama ya ini nih 5650, 5600-an itu adalah level yang perlu diperhatiin dan dites, direspon jadi support. Kedua adalah ini sih area ya sebenarnya 5600 sampai 5475 sih. Jadi kalau misalnya besok atau pekan depan masih turun-turun selama nggak breakdown tutup di bawah 5475, ya rasanya sih masih ada peluang rebound dulu lah. Tapi reboundnya sifatnya saya anggap technical rebound dulu aja dari downtrend yang kebentuk sejak anggap aja dari November 2025 sampai sekarang ya. Kecuali dia naik sampai ke sebentar sih. Sampai ke atas 7725 maka ya bisa dibilang downtrend minornya selesai, apalagi kalau tutup di atas 7725 ada setup clear, setup bagus yang kebentuk sih itu ya. Tapi itu jauh banget, bukan jauh banget tapi cukup jauh lah menurut saya kalau dari harga sekarang dan momentum turun yang udah kebentuk ini kencang banget. Oke, buat yang udah punya barang gimana? Buat yang udah punya barang sih mau di hold dulu boleh, kecuali turun sampai tutup di bawah 5475 ya. Karena kalau sampai kayak gitu tutup di bawah 5475 peluang untuk nyamperin 5000 bulat, 5050, 5075, 5100 lah paling nggak, itu jadi makin gede. 5000 bulat juga dan di bawahnya ada 4600-an yang memungkinkan itu dites juga. Level pre-entry di 5100 lah ya, level entry di 4600. Dua level itu perlu diperhatiin buat yang pengen ngantri bawah gitu. Buat yang itu buat yang pengen ngantri bawah, baik itu mau averaging down atau mau buyback atau mau baru mau beli ya. Poinnya buat yang udah punya barang ya 5475 itu tadi dipantau. Yang belum punya barang dan pengen beli kalau konteksnya asal bukan asal beli sih, tapi pokoknya beli aja di di 5800 atau mungkin ada yang beli waktu di harga penutupan hari ini nih. Ya stop lossnya sama kalau turun dan tutup di bawah 5475 itu sih. Mudah-mudahan membal. Kalau ternyata membal, hati-hati ya naiknya ketika udah nyampe sekitar sinilah 7000-an. Kalau udah nyampe 7000-an hati-hati, di situ masih memungkinkan jadi resisten soalnya gitu ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Kemudian yang kedua ada TPIA. TPIA sih kalau kita lihat strukturnya masih downtrend jelas. Cuman karena kemarin itu sorry. Oh, kemarin sempat turun ke bawah tutupannya ya, tutup di bawah 5175. Oke, sah. Ini ada break structure dan lanjut downtrend si TPIA-nya. High validnya di sini. 7400. Jadi selama nggak naik tutup di atas 7400, downtrendnya belum selesai. Dan masih ada potensi ke bawah. Nah, ini udah selesai. Di bawahnya lagi ada area yang bisa diperhatiin ya.
ini sih. Area 4.600-an, di bawah 5.000 udah kayaknya. 4.600-an, kemudian di bawahnya lagi ada di 4.080. Ya, 4.080, 4.000 lah. Situ ya. Poinnya adalah saya lebih pilih tunggu pola bullish reversal dulu atau tunggu setup baru kebentuk dulu ini di si TPIA-nya ya. Kalau mau beli. Memang ini ada potensi bullish divergence sih. Neckline-nya di sini nih. Neckline-nya di sekitar 6325, 6450 ya. Kalau pekan depan atau dalam waktu dekat ke depan inilah hari bursa terdekat ini ada pola bullish reversal, berarti ini berpotensi rebound. Cuman ya balik lagi, reboundnya masih technical rebound, dan hati-hati dulu di sekitar 5700, 5800. Kecuali naik nembus ke atas 6450, maka downtrend minornya selesai. Apalagi syukur-syukur tutup di atas 6325 ya. Jadi ada setup clear, ada setup yang kebentuk dan berpotensi naik lebih tinggi ke 7000-an atau mungkin ngetes 7400 lagi. Ya, siapa tahu selancar itu. Tapi poinnya adalah saya tetap pilih pola-pola bullish reversal kebentuk dulu sih. Setidaknya besok tanggal 25 ini gimana? Atau yang udah ngebet banget pengen beli TPIA ini kali ya. Area 5350, 5300, 5300-an lah. Ini perlu diperhatiin. Nembus ke atas 5300-an atau 5400 ditembus lah ya. 5400 yang ditembus. Mau beli boleh. Stop loss-nya cukup di bawah 5025, berarti 5000 atau 4990. Itu sih. Targetnya tetap 5800, 5900 dulu, 57, 5800 dulu. Syukur-syukur sih ngetes 5300-an. Itu untuk TPIA-nya. Next DSSA, sebenarnya saya nggak terlalu minat ya. Ini bukan nggak terlalu sih, nggak minat emang DSSA dari harganya sih. Dan dari evaluasi marketnya. Oke, kita objektif dulu aja, kita lihat dari sisi teknikalnya dulu ya. DSSA sebentar, ini data saya masih ngaco. Kok lama ya? Ya udahlah, segini aja nggak apa-apa, cukup kok. Poinnya gini sih, yang mau saya sampaikan adalah ini bisa dibilang uptrendnya udahan, setidaknya uptrend minornya ya selesai. Uptrend minornya selesai sejak breakdown 102.000 sih gitu ya. Apalagi sampai turun ke bawah 79.000 dan tutup di bawah 79.000, ini ya udah kita bisa bilang ada perubahan tren lah. Dan bisa dengan mudah dilihat ya dari Januari aja lah sampai sekarang itu kan cenderung downtrend. Kemudian kalau kita lihat lagi sebelah kirinya nih, sebelah kiri ini kan sekarang 61450, tadi sempat turun ke 59350 tuh. Kita lihat sebelah kirinya ada area yang memang memungkinkan jadi area-area support di sini, 56 ribuan. 50 ribuan lah ya. Nah, jadi ya kalau kita ambil range-nya 56.000, bawahnya 52.200-an lah gitu. Jadi misal nih ada yang minat banget beli DSSA, kalau saya ada di posisi itu saya akan incer area 56.000 untuk jadi area beli. Bahkan ini 58 ribuannya aja belum di tes ya, order flow-nya aja belum disamperin. Jadi saya pilih 56.000 untuk jadi area beli gitu ya, karena ini juga masih lower high lower low candlenya. Memang hari ini candlenya indecision, kecuali dalam waktu dekat ke depan ada pola bullish reversal, maka ada peluang rebound, tapi sifatnya masih technical rebound karena downtrend ini berakhir minimal downtrend minornya ketika naik ke atas 79.125. Jadi agak jauh tuh, bukan agak sih, jauh itu ke situ. Jadi ya saya pilih nungguin di 56.000 gitu ya. Semoga jadi insight. Kemudian berikutnya kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk pekan depan hari Rabu tanggal 25 Maret 2026. Dari penutupan
eh, hari ini tanggal 17 Maret 2026 kita reviewnya dan bikin analisanya. Dan kita pakai analisa teknikal. Gitu ya. Tetap hati-hati terhadap hal-hal yang di luar teknikal, hal-hal yang bisa terjadi selama libur lebaran ini ya. Saham pertama ada MTech nih. Jadi ngomong-ngomong ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin di dalam watchlist jika belum ada ya. Pertama MTech, hari ini MTech menguat 12% ternyata, tutup di 795 ya. Dan ya ini bagus, dengan tutup di 795 ini jadi ada setup beli sih. Kalau kita zoom out dikit, membalnya juga jadi di area-area yang menarik. Jadi buat yang minat beli MTech karena masih cenderung downtrend juga ya, selama dia nggak naik ke atas 1025 sih. Begitu naik ke atas 1025 nih minimal downtrend minornya selesai, ada potensi rebound lebih tinggi gitu ya. Jadi kita incer technical reboundnya dulu aja ini. Strateginya ngantri untuk memperkecil resiko, ngantri belinya di 725 dan stop loss kalau turun apalagi tutup di bawah 660 itu. Dan targetnya kita incer dulu area 870 875 dulu lah, di bawah 900 dulu targetnya ya. Itu untuk MTech. Dan yang kedua ada si Harum. Harum menarik. Menariknya adalah karena ini ya strukturnya masih belum downtrend sebenarnya. Iya belum downtrend, baru uptrend minornya selesai dan ya cenderung sideways malah sejak Oktober tahun lalu sampai sekarang ya. Range-nya memang lebar dan sekarang lagi ada di area-area support range sideways-nya. Di sini sudah ada setup sejak tahun lalu juga, sejak Desember kali ya. Desember tahun lalu dan hari ini tutup di 995 itu sebenarnya ada di area beli. Dan level pre-entry sih 10.15, level entry 985. Jadi buat yang belum punya Harum dan minat beli Harum, boleh ngantri di 985, stop lossnya ya kalau turun dan tutup di bawah 955 lah ya. Dan target TP1 ada di 1150 gitu ya. Next, yang ketiga ada Pani nih. Oke, Pani ternyata tutupan hari ini cukup menarik ya. Cuman ini belinya tanggal 25 aja. Karena ya antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi selama libur lebaran. Ternyata hari ini tanggal 17 Maret tutup di 8.000. Higher low candle-nya. Dan ya jadi satu pola bullish reversal yang menarik sih. Dan tanggal 9 Februari lalu tahun 2026 ya, ini ada dominant break. Terus setup dominant break ini nih belum batal ternyata, meskipun sempat turun ke bawah 7700 ya, tapi tutupannya nggak di bawah 7700 nih waktu tanggal 9 Maret. Memang sempat tutup di bawah 7700 ya di tanggal 16. Cuman karena ada shadow di bawah 7700 nih tanggal 9 Maret, maka ya untuk membatalkan setup ini nih harus tutup di bawah 7475 kan. Jadi ya strateginya sederhana sebenarnya. Buat yang minat beli Pani, mau beli langsung di 8.000 boleh, beli ngantri 7.900 juga nggak apa-apa. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 7475. Jadi kalau tutup di 7450 berarti gagal strateginya. Dan targetnya kita incer 9.000-an dulu aja ya. 9.300, 9.400 itu udah lumayan lah kalau udah nyampe situ ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami untuk pekan depan, hari pertama market setelah libur lebaran tanggal 25 Maret 2026. Bapak Ibu bisa kalau emang yakin dan minat bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order. Cuman saya pribadi pilih tanggal 25 aja bikin ordernya gitu ya, sambil lihat situasi selama libur lebaran. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dan selamat long weekend, happy long weekend buat yang enggak merayakan. Selamat liburan lah ya. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.